Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, share ke teman-teman kamu, dan subscribe channel ini. Karena di sini kita bakal bahas rahasia primbon yang jarang diungkap. Pernahkah kamu memperhatikan, ada orang-orang tertentu yang hidupnya seperti selalu dipermudah? Seolah tanpa banyak usaha yang terlihat, rezeki mereka tetap mengalir. Peluang datang tanpa dicari. Bahkan keberuntungan seperti mengikuti kemanapun mereka melangkah. Di saat banyak orang harus berjuang mati-matian, banting tulang siang dan malam, tetap saja terasa berat. Namun mereka justru tampak tenang, bahkan sederhana, tapi hidupnya perlahan naik, dan terus naik. Jika diperhatikan lebih dalam, fenomena ini bukan sekadar kebetulan. Dalam warisan leluhur Jawa, khususnya dalam ilmu primbon, ada satu rahasia yang jarang diungkap secara terang-terangan, yaitu tentang kekuatan weton kelahiran. Dan dari sekian banyak weton yang ada satu yang sering disebut memiliki energi paling unik, paling kuat, sekaligus paling misterius. Weton itu adalah weton pahing. Konon katanya, orang yang lahir di weton pahing memiliki aura alami yang bisa menarik rezeki, seperti magnet yang tidak terlihat. Namun anehnya, tidak semua pemilik weton pahing hidup kaya. Sebagian justru hidup biasa saja, bahkan ada yang kesulitan. Lalu di mana letak perbedaannya? Jawabannya bukan pada wetonnya, tapi pada kebiasaan hidup yang mereka jalani setiap hari. Tanpa disadari, ada pola-pola tertentu, kebiasaan kecil yang terlihat sepele, namun ternyata memiliki pengaruh besar terhadap aliran rezeki dalam hidup mereka. Kebiasaan ini bukan diajarkan secara langsung, tidak tertulis jelas, tapi muncul secara alami, seolah menjadi bagian dari karakter mereka. Dan inilah yang membuat sebagian orang pahing bisa melesat jauh, meninggalkan yang lain, menuju kehidupan yang mapan, bahkan tajir melintir. Namun, rahasia ini tidak banyak diketahui. Bahkan banyak orang yang justru mengabaikannya, karena terlihat terlalu sederhana. Padahal di balik kesederhanaan itu, tersimpan kekuatan besar yang mampu mengubah jalan hidup seseorang. Di dalam video ini, kita akan membongkar satu persatu 5 kebiasaan tersembunyi weton pahing, yang dipercaya menjadi kunci datangnya kekayaan dan keberuntungan. Perhatikan baik-baik, karena bisa jadi salah satu dari kebiasaan ini sudah sering kamu lakukan tanpa kamu sadari. Dan jika benar begitu, maka mungkin saja pintu rezeki besar itu sebenarnya sudah sangat dekat dengan hidupmu. Simak sampai akhir, karena nomor 1 adalah kebiasaan yang paling sering terjadi, namun justru paling diremehkan. Untuk memahami kenapa weton pahing bisa memiliki potensi kekayaan yang besar, kita harus terlebih dahulu masuk ke dalam inti dari karakter dasarnya. Dalam primbon Jawa kuno, setiap weton bukan hanya sekadar penanda hari lahir, melainkan membawa energi bawaan yang membentuk pola pikir, sikap, bahkan jalan hidup seseorang. Dan weton pahing dikenal sebagai salah satu weton dengan getaran energi yang kuat, tegas, dan dalam. Orang yang lahir di weton ini biasanya memiliki kepribadian yang tidak mudah dipengaruhi. Mereka bukan tipe yang ikut-ikutan, bukan pula orang yang mudah terbawa arus lingkungan. Justru sebaliknya, mereka cenderung memiliki prinsip yang kokoh. Sekali mereka yakin pada sesuatu, akan sangat sulit untuk digoyahkan. Namun di balik ketegasan itu, tersimpan sisi lain yang jarang terlihat oleh orang lain, yaitu kemampuan membaca situasi secara diam-diam. Orang pahing seringkali terlihat sederhana. Bahkan ada yang mengira mereka kurang ambisius. Padahal sebenarnya, mereka sedang mengamati. Mereka memperhatikan pola, melihat celah, dan menunggu waktu yang tepat. Inilah yang dalam primbon disebut sebagai waskita tanpa katon, ngerti tanpa diucap. Memahami tanpa terlihat, mengerti tanpa perlu banyak bicara. Kemampuan ini membuat mereka tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Mereka jarang bertindak karena emosi sesaat, dan lebih sering bergerak berdasarkan perhitungan yang matang. Di sisi lain,
Weton Pahing juga memiliki energi yang dikenal sebagai daya tarik rezeki alami. Namun perlu diingat, energi ini bukan seperti keajaiban yang langsung membuat seseorang kaya, melainkan seperti magnet halus yang akan bekerja jika pemiliknya berada dalam kondisi yang selaras. Artinya, jika orang Pahing hidup dengan kebiasaan yang buruk, sering emosi, atau tidak mampu mengendalikan diri, maka energi tersebut justru bisa berbalik arah. Rezeki yang seharusnya datang bisa menjauh perlahan. Namun jika mereka mampu menjaga sikap, mengendalikan keinginan, dan hidup dengan pola yang tepat, maka energi itu akan aktif. Dan tanpa disadari, peluang akan mulai berdatangan. Relasi menjadi lebih mudah, kesempatan terbuka, dan jalan menuju kemapanan terasa lebih ringan. Inilah yang sering membuat orang luar bingung. Karena dari luar, orang Pahing terlihat biasa saja, tidak terlalu menonjol, tidak banyak bicara. Namun hasilnya seringkali berada di atas rata-rata. Disinilah letak rahasia yang jarang disadari, bahwa kekuatan terbesar Weton Pahing bukan pada tindakan yang terlihat, melainkan pada kendali diri dan ketajaman membaca arah hidup. Dan dari karakter dasar inilah muncul kebiasaan-kebiasaan unik, yang tanpa disadari menjadi pintu masuk datangnya rezeki. Kebiasaan yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Memasuki kebiasaan pertama yang sering dimiliki oleh Weton Pahing. Kita akan mulai dari sesuatu yang terlihat sangat sederhana, namun justru menjadi fondasi dari kekayaan itu sendiri, yaitu kebiasaan menyimpan, bukan menghamburkan. Banyak orang berpikir, untuk terlihat sukses, seseorang harus menunjukkan hasilnya. Pakaian mahal, gaya hidup mewah, pengeluaran besar. Seolah itu adalah tanda bahwa rezeki sedang mengalir deras. Namun tidak dengan Weton Pahing. Orang yang lahir di weton ini justru sering memiliki kebiasaan yang bertolak belakang. Mereka cenderung tidak suka pamer, lebih memilih diam, dan menyimpan apa yang mereka miliki. Bahkan dalam banyak kasus, orang Pahing terlihat hidup biasa saja, sederhana, tidak mencolok, dan kadang justru diremehkan. Padahal tanpa diketahui, mereka sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Mereka sedang mengumpulkan kekuatan finansial secara perlahan. Dalam primbon Jawa, kebiasaan ini dikenal dengan filosofi nahan banda kanggo narik banda sing luwih gedhe. Menahan harta untuk menarik harta yang lebih besar. Artinya, setiap uang yang tidak dihamburkan, setiap keinginan yang ditahan, akan menjadi energi yang memperkuat aliran rezeki di masa depan. Orang Pahing secara alami memiliki kemampuan ini. Mereka tidak mudah tergoda oleh gaya hidup sesaat. Tidak mudah ikut-ikutan hanya karena orang lain terlihat lebih mewah. Mereka punya satu prinsip yang jarang diucapkan, namun selalu mereka jalankan. Lebih baik diam dan berkembang, daripada terlihat hebat tapi kosong. Inilah yang membuat mereka sering unggul dalam jangka panjang. Ketika orang lain sibuk menghabiskan, mereka sibuk menyimpan. Ketika orang lain mengejar gengsi, mereka mengejar kestabilan. Dan tanpa disadari, perbedaan kecil ini akan menciptakan hasil yang sangat besar seiring berjalannya waktu. Namun, kebiasaan ini juga sering disalahartikan. Tidak sedikit yang menganggap orang Pahing pelit, kurang menikmati hidup, atau terlalu perhitungan. Padahal sebenarnya, mereka hanya memahami satu hal penting, bahwa rezeki bukan hanya tentang seberapa banyak yang datang, tapi juga tentang seberapa bijak yang dijaga. Karena dalam primbon, rezeki yang tidak dijaga akan mudah pergi, dan kekayaan yang tidak dikendalikan tidak akan pernah bertahan lama. Orang Pahing, dengan caranya sendiri, secara alami sudah menjalankan prinsip ini. Mereka mungkin tidak berbicara banyak, tidak menunjukkan rencana mereka. Namun setiap langkah kecil yang mereka ambil, selalu mengarah pada satu tujuan. Membangun kehidupan yang kuat, stabil, dan terus bertumbuh.
Dan disinilah letak kekuatan sebenarnya. Bukan pada seberapa cepat mereka kaya, tapi pada seberapa lama mereka bisa mempertahankan dan melipat gandakannya. Inilah kebiasaan pertama, yang sering dianggap sepele, namun justru menjadi pintu awal menuju kekayaan besar. Setelah memahami bagaimana weton pahing menjaga apa yang mereka miliki, kini kita masuk ke kebiasaan berikutnya yang jauh lebih berbahaya. Karena disinilah awal mula kekayaan itu benar-benar bertumbuh, yaitu peka terhadap peluang dan berani melangkah dalam diam. Banyak orang menunggu kesempatan besar datang, menunggu waktu yang tepat, menunggu kondisi sempurna, bahkan menunggu keberuntungan. Namun orang dengan weton pahing tidak selalu seperti itu. Mereka justru memiliki kemampuan yang jarang disadari, yaitu melihat peluang di tempat yang tidak dilihat orang lain. Hal-hal kecil, kesempatan sederhana, bahkan sesuatu yang dianggap sepele, bisa mereka tangkap sebagai peluang besar. Ini bukan kebetulan. Dalam primbon Jawa, kemampuan ini dikenal sebagai tajam rasa, cepat tanggap marang tanda. Peka rasa, cepat menangkap tanda-tanda. Orang pahing memiliki kepekaan batin yang kuat. Mereka bisa merasakan arah, menangkap sinyal, dan membaca situasi tanpa harus dijelaskan secara terang-terangan. Itulah kenapa seringkali mereka terlihat biasa saja, tapi tiba-tiba sudah berada selangkah lebih maju. Namun, kepekaan saja tidak cukup. Banyak orang juga bisa melihat peluang, tapi tidak berani mengambilnya. Disinilah kebiasaan berikutnya muncul, yaitu berani melangkah tanpa banyak bicara. Orang pahing bukan tipe yang suka mengumbar rencana. Mereka tidak merasa perlu menjelaskan langkah mereka kepada semua orang. Tidak butuh validasi, tidak mencari pengakuan. Mereka hanya bergerak dalam diam, dalam tenang, namun pasti. Dalam primbon disebut sebagai tumindak alon, nanging tekan tujuan. Berjalan pelan, tapi sampai tujuan. Inilah yang sering membuat orang lain terkejut. Karena saat banyak orang sibuk berbicara, membuat rencana besar, atau bahkan hanya bermimpi, orang pahing sudah lebih dulu bertindak. Dan hasilnya datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Namun ada satu hal penting yang perlu dipahami. Langkah mereka bukan nekat, bukan asal berani, melainkan hasil dari pengamatan yang matang. Mereka menunggu, menghitung, dan saat waktunya tepat, mereka langsung bergerak, tanpa ragu, tanpa suara, dan tanpa menarik perhatian. Inilah kombinasi yang sangat kuat. PK melihat peluang, dan berani mengeksekusi tanpa banyak bicara. Jika dua hal ini berjalan bersamaan, maka hasilnya bukan hanya kemajuan kecil, melainkan lonjakan besar dalam kehidupan. Banyak orang gagal bukan karena tidak punya kesempatan, tapi karena terlalu lama berpikir, atau terlalu sibuk membuktikan diri kepada orang lain. Sedangkan orang pahing fokus pada satu hal, bergerak saat orang lain masih ragu. Dan dari sinilah, pelan tapi pasti, jalan menuju kekayaan mulai terbuka lebar. Setelah memahami bagaimana weton pahing menyimpan kekuatan finansial, dan bagaimana mereka membaca peluang serta bergerak dalam diam, kini kita masuk ke kebiasaan yang sering tidak terlihat, namun justru sangat menentukan arah hidup mereka, yaitu menjaga energi dan memilih lingkungan dengan sangat hati-hati. Banyak orang mengira rezeki hanya soal kerja keras, soal usaha, soal koneksi, atau soal keberuntungan. Namun dalam primbon Jawa, ada satu faktor yang sering diabaikan, yaitu energi yang mengelilingi diri seseorang. Dan bagi weton pahing, hal ini bukan sekadar teori. Mereka secara alami memiliki kepekaan tinggi terhadap energi. Mereka bisa merasakan mana tempat yang membuat mereka nyaman, dan mana yang justru membuat hati terasa berat. Mana orang yang membawa ketenangan, dan mana yang diam-diam menguras energi. Meskipun tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika, perasaan itu selalu ada.
Dan menariknya, orang Pahing cenderung mengikuti perasaan tersebut. Mereka tidak memaksakan diri untuk tetap berada di lingkungan yang tidak sehat, tidak bertahan dalam hubungan yang penuh tekanan, dan tidak suka berada di tempat yang membuat batin mereka gelisah. Dalam Primbon Jawa, hal ini dikenal sebagai milih papan lan kanca singgawa tentrem, dudu singgawa petaka. Memilih tempat dan teman yang membawa ketenangan, bukan yang membawa masalah. Inilah kebiasaan yang sering dianggap sepele, namun dampaknya sangat besar. Karena energi lingkungan secara perlahan akan mempengaruhi arah hidup seseorang. Jika seseorang terus berada di lingkungan yang penuh keluhan, penuh negatif, dan penuh persaingan yang tidak sehat, maka tanpa disadari, pikiran dan langkahnya akan ikut terpengaruh. Peluang yang ada, tidak terlihat rezeki yang datang, terasa sempit dan usaha yang dilakukan, terasa berat. Namun sebaliknya, jika seseorang berada di lingkungan yang tepat, yang mendukung, yang tenang, yang memberi ruang untuk berkembang, maka energi dalam dirinya akan menjadi lebih stabil. Dan dari situlah, rezeki mulai mengalir dengan lebih mudah. Orang Pahing memahami hal ini, meskipun sering tanpa sadar. Mereka tidak butuh banyak teman, tapi mereka memilih dengan tepat. Mereka tidak harus selalu berada di keramaian, tapi mereka tahu kapan harus menyendiri. Bagi mereka, ketenangan bukan kelemahan. Justru itulah sumber kekuatan. Dan di tengah dunia yang penuh kebisingan, kemampuan untuk menjaga energi ini menjadi keunggulan yang tidak dimiliki semua orang. Karena saat orang lain sibuk terpengaruh, orang Pahing tetap stabil. Saat orang lain kehilangan arah, mereka tetap fokus. Dan saat orang lain kelelahan secara batin, mereka justru memiliki energi untuk terus melangkah. Inilah rahasia yang jarang disadari, bahwa menjaga lingkungan bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga soal membuka dan menjaga pintu rezeki. Akhirnya kita sampai pada kebiasaan yang paling sering dilakukan, namun justru paling tidak disadari. Kebiasaan yang menjadi inti dari semua kebiasaan sebelumnya, dan dipercaya sebagai kunci terbesar dari terbukanya pintu rezeki, yaitu diam dan kemampuan mengendalikan diri. Bagi sebagian orang, diam sering dianggap sebagai kelemahan. Dianggap tidak berani, tidak tegas, bahkan tidak punya ambisi. Namun bagi weton Pahing, diam adalah kekuatan. Diam adalah cara mereka menjaga arah hidup. Dan yang lebih dalam lagi, diam adalah bentuk dari pengendalian energi dalam diri. Dalam Primbon Jawa, ada satu pemahaman yang jarang diungkap secara langsung. Sing bisa ngendaleni awake dewe, bakal ngendaleni nasibe. Siapa yang mampu mengendalikan dirinya, akan mampu mengendalikan nasibnya. Orang Pahing, secara alami, memiliki kecenderungan untuk tidak bereaksi berlebihan. Mereka tidak mudah terpancing emosi, tidak mudah terpikat oleh keinginan sesaat, dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang terlihat menggiurkan di permukaan. Saat orang lain terburu-buru, mereka menahan diri. Saat orang lain terpancing, mereka memilih diam. Saat orang lain ingin segera mendapatkan hasil, mereka memilih untuk bersabar. Dan justru disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya. Karena banyak kegagalan dalam hidup, bukan terjadi karena kurangnya kemampuan, melainkan karena tidak mampu mengendalikan diri. Keputusan yang tergesa-gesa, emosi yang tidak terkendali, keinginan yang tidak dibatasi, semua itu bisa menjadi penyebab runtuhnya apa yang sudah dibangun. Namun orang Pahing memiliki satu keunggulan yang sangat langka. Mereka bisa menahan amarah, menahan keinginan, menahan untuk tidak bereaksi saat belum waktunya. Dan tanpa disadari, kebiasaan ini menciptakan efek yang luar biasa. Hidup mereka menjadi lebih stabil, keputusan mereka lebih tepat, langkah mereka lebih terarah. Dan dari situlah, rezeki datang bukan karena kebetulan, tapi karena mereka tidak menghancurkan peluangnya sendiri. Inilah yang sering tidak terlihat oleh orang lain. Karena dari luar, orang Pahing tampak biasa saja.
Tidak banyak bicara, tidak terlalu menonjol. Namun di dalam dirinya, ada kendali yang kuat, ada kesabaran yang dalam, dan ada ketenangan yang membuat mereka tidak mudah goyah. Dalam dunia yang serba cepat, di mana semua orang ingin hasil instan, kemampuan untuk diam dan menahan diri justru menjadi kekuatan yang sangat mahal. Dan mungkin, inilah rahasia terbesar yang selama ini tersembunyi, bahwa kekayaan bukan hanya tentang mengejar, tapi juga tentang tidak kehilangan arah. Dan orang Pahing, dengan kebiasaan diam dan pengendalian dirinya, secara perlahan namun pasti, menjaga dirinya tetap berada di jalur yang benar, menuju kehidupan yang stabil, mapan, dan pada akhirnya, tajir melintir. Itulah tadi 5 kebiasaan weton Pahing yang dipercaya bisa membawa hidup menuju kekayaan. Menurut kamu, apakah kamu memiliki salah satu kebiasaan tersebut? Atau bahkan, kamu sendiri adalah weton Pahing? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, like, share, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan rahasia primbon lainnya yang jarang dibahas.